Hai semua, selamat datang di podcast Special of Safel. Nah, di episode kali ini spesial banget nih guys. Kenapa? Karena kita akan ngobrol bareng Ketua Tim PPK Ormawa Safel 2024. Nah, buat kalian yang aktif di organisasi atau lagi penasaran banget nih sama yang namanya PPK Ormawa, episode ini wajib banget buat kalian dengerin. Nah, perkenalkan narasumber kita ada di sebelah, yaitu Kak Selma. Nama aku Selma Indah Kapestia dari jurusan Pendidikan Bahasa Prancis angkatan 2021. Sebelumnya itu tahun 2023 aku jadi pengurus AFEL di Departemen PR. Nah, 2024 menjadi anggota, terus ditawarin sama Angeli, ketua AFEL. Ada program konversi KKN namanya PPK Ormawa. Akhirnya coba deh awalnya ikut dulu gitu. Skemanya tuh sebenarnya seperti apa sih gitu. Terus akhirnya lama-lama jadi ketua, terus tiba-tiba udah lolos pendanaan aja. Terus sekarang udah bulan ketiga, Agustus ini bulan ketiga pelaksanaan. Jadi kita lagi persiapan penilaian. Oke. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam nih, nah itu bisa diceritain apa itu PPK Ormawa. Biar teman-teman di sini semuanya tahu PPK Ormawa itu apa. Oke, jadi ini dulu ya penjelasan akronimnya PPK Ormawa, program penguatan kapasitas Ormawa atau organisasi mahasiswa. Jadi banyak kan program dari Kemendikbud itu yang menyasar ke individu. Nah, dari mulai tahun 2021 itu dimulai PPK Ormawa. Jadi Ormawa di kampus itu diharapkan untuk mengabdi ke masyarakat. Gitu. Nah, dengan linear atau sejurusan dengan minat penolanya. Misalnya kita kan UKM bahasa asing Safel nih. Linear kita kan tentang bahasa dan budaya asing gitu. Seperti kalian tahu ada 6 negara dan lain-lain. Itu program-programnya kita implementasiin di pengabdian masyarakat di program PPK Ormawa. Begitu. Nah, sistemnya itu dari setiap Ormawa menyusun tim dulu. Jadi dari bulan Januari kita tuh Januari 2024 sudah menyusun tim. Terus kita survei. Timnya itu 10 sama 15 orang. Kita survei desa atau kelurahan karena kita di Jogja ya. Jadi di daerah Jogja yang dekat dengan kampus. Setidaknya itu nggak jauh-jauh banget gitu, nggak sampai keluar provinsi. Kira-kira desa mana yang permasalahan dan potensinya itu linear dengan UKM kita, dengan Ormawa kita. Nah, kita udah survei 3 desa seingat aku di bulan Januari itu. Terus yang pas sama kita itu di Desa Donokerto ini, Donokerto, Kecamatan Duri, Kabupaten Sleman. Jadi di Desa Donokerto ini potensinya itu ada banyak desa wisata dan juga usia pemuda atau usia produktifnya itu banyak sampai 80%, sekitar ya mau semuanya tuh isinya anak muda gitu, anak yang masih produktif, masih bisa bekerja, terus mengadakan acara-acara lain, itu kita karyakan dengan program kita. Nah, selain desa wisata dan juga pemuda itu juga banyak pelajar. Jadi pelajar SD sampai SMA itu juga kita jadi kelompok sasaran kita untuk program kita. Nah, program PPK Ormawa yang lolos pendanaan dari Gamawa dari Safel itu nama judulnya Delima Abang, Desa Lebih Maju Berbahasa Inggris. Jadi karena di Donokerto ini banyak desa wisata, terus juga banyak pemudanya, dan yang linear dengan kita adalah bahasa asing, dan bahasa asing yang utama atau internasional itu bahasa Inggris. Jadi kita mulai dulu kelas bahasa Inggris untuk pertama pengurus desa wisata. Jadi kita mengajarkan English for Tourism untuk pengurus wisata agar nanti kelak desa wisatanya kalau kedatangan turis asing itu sudah siap. Itu di program pertama Tourism Corner. Lalu ada program kedua kita Professional Corner. Jadi di desa wisata yang ada di Donokerto ini masih banyak yang belum bersertifikasi tour guide-nya. Nah, itu sebenarnya
Kalau dari pemerintah itu hanya mendapatkan pendampingan, tapi karena pengabdian masyarakat kita ini polos pendanaan juga, akhirnya selain kelas persiapan sama edukasi tour guide, nanti di akhir kita juga fasilitasi untuk peserta kelas yang unggul 7 orang untuk bisa sertifikasi tour guide. Jadi nanti akhirnya mereka bisa menjadi tour guide di desa wisata masing-masing. Gitu. Desa wisata yang aktif di Donokerto ini ada 4. Pertama desa wisata Gabugan, lalu desa wisata Kembang Aru, desa wisata Bolos, dan wisata Dusun Duri. Itu alhamdulillah sudah bekerjasama dengan kami untuk ikut kelas-kelas yang berbau wisata, tourism corner dan professional corner. Nah, terus ketiga, karena usia produktifnya juga banyak dan mungkin ada yang bahasa Inggrisnya tuh minat tapi dia pengen nyalurin ke bisnis gitu, atau mungkin nyalurin ke content creator atau hal-hal lain yang berhubungan dengan marketing. Nah, kita sediakan juga kelas marketing corner. Jadi di situ kita selain belajar marketing pada dasarnya, itu belajar digital marketing, dan nanti di akhir itu untuk khusus desa wisata akan ada kontrak kerjasama dengan ASITA, namanya Asosiasi Tour and Travel Agent, itu untuk berkontrak dengan desa wisata yang aktif di sini. Jadi nanti ke depannya ekonomi desa wisata itu terjamin dengan kontrak kerjasama tersebut. Gitu. Itu di marketing corner. Lalu keempat, English for Future Leader. Nah kan tadi udah disebut ya, ada banyak banget pelajar SD sampai SMA di sini. Hampir 80% usia produktif di sini itu kebanyakan juga pelajar sebenarnya gitu. Nah, itu kita karyakan lagi dengan kelas bahasa Inggris dasar. Jadi sesuai dengan misalnya yang SD itu kita sesuaikan lagi pelajaran bahasa Inggrisnya. Terus yang SMP gimana, yang SMA gimana gitu. Itu sudah ada 6 dusun yang kita sasar untuk kelas bahasa Inggris dasar itu. Kebanyakan itu yang ikut anak SD, dan mereka itu sangat aktif banget untuk ikut kelas bahasa Inggris ini karena di bawahnya fun, terus juga nggak seperti di sekolah gimana namanya, formal banget gitu, karena kita ini pembelajaran non formal ya. Itu. Lalu terakhir English Club. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu dari Safel tuh ada program Speaking Club, kita implementasi tuh dari program itu ke Donokerto ini. Jadi kalau di Speaking Club itu kan biasanya berforum terus berkelompok, nanti di akhirnya ada pentas drama atau ada showcase apa. Nah di sini kita untuk membekali speaking skills teman-teman pemuda-pemudi di Donokerto, itu kita adakan juga English Club ini seperti forum belajar speaking gitu. Jadi di situ disediakan topik yang fun, yang memang nggak formal banget untuk dibahas dan untuk melatih kemampuan berbicara teman-teman pemuda-pemudi di Donokerto. Itu gambaran inti dari 5 program kami. Karena di PP Kormal ini kami mengambil topik desa cerdas, jadi kita mengajarkan bahasa Inggris secara non formal, terus diselaraskan dengan permasalahan dan potensi desa, dan juga minat dari UKM. Itu akhirnya kita susun 5 program tersebut gitu. Terus jadwalnya itu dari Juli sampai Oktober. Saat saat syuting ini ya, ini masih Agustus, 31 Agustus, itu sudah bulan ketiga, dan kebanyakan itu sudah pertemuan ke-7 ke-8 sampai nanti September itu selesai semua kelasnya. Di Oktober kita akan ada sertifikasi tour guide, terus juga kontrak kerjasama dengan Asita dan penilaian yang lain di setiap corner. Lalu penutupan di akhir bulan Oktober. Itu luas banget gambarannya ternyata ya. Kayak satu proposal dijelasin gitu. Itu untuk gambaran PPK Ormawa dan program yang kami usulkan. Jadi dari sekian rangkaian program tadi yang udah diceritain sama Kak Selma nih, nah itu tuh gimana sih cara munculin idenya itu? Apakah dari setiap masing-masing anggota itu menyalurkan idenya atau cuman dari satu kepala aja? Itu gimana? Oke, jadi karena kita persiapannya dari Januari ya, pembentukan tim, terus juga bimbingan dari kemahasiswaan, supaya itu dari Januari, dan baru masukin proposal itu Maret. Nah,
selama Januari sampai Maret itu selain survei kita juga selalu brainstorming idea. Jadi selesai survei data apa, terus juga hasil wawancara gimana dengan masyarakat, dengan Pak Lurah itu kita laporin di Zoom itu. Terus muncul ide apa dari teman-teman nih dari kurang lebih 11 orang itu masing-masing munculin ide apa gitu. Kayak cocoknya kayaknya kita belajar bahasa Inggris. Awalnya tuh belajar bahasa Inggris tapi semuanya gitu. Jadi 5 program itu cuma buat SD, SMP, SMA, ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Terus akhirnya atau kita langsung ke profesi aja semuanya gitu. Tapi ternyata nggak bisa juga. Jadi selain brainstorming idea, kita ngikutin dari panduan Belmawan juga. Panduannya tuh kalau desa cerdas itu seperti apa, desa wisata itu seperti apa, desa kolaborasi seperti apa. Nah, yang cocok dengan Kalurahan Donokerto, potensi dan permasalahan itu desa cerdas. Akhirnya kita konsultasi juga dengan Miss Nila dan pihak mahasiswaan. Gimana kalau misalnya desa wisata ada sendiri kelasnya, terus untuk anak-anak ada sendiri, ibu-ibu ada sendiri, bapak-bapak ada sendiri. Akhirnya jadi itu 5 program itu. Kita juga selain survei by data aja, kita wawancara per person. Jadi masyarakatnya, pemuda-pemudinya kita wawancara. Sebenarnya kalau pengabdian mahasiswa tuh kurangnya apa sih? Kurangnya KKN apa gitu? Atau mungkin sudah pernah dapet PKL bawah, ternyata belum pernah. Nah, kurangnya itu kita maksimalin di PPKL bawah ini. Kalau dari KKN itu banyak hasil wawancara bisa cuma bantu bahasa aja atau PKK atau belajar TPA atau ngajar bimbel, nggak ada yang spesifik gitu. Jadi kita kalau KKN biasanya ngikutin masyarakatnya ada agenda apa baru jadi programnya. Kita karena survei by data terus juga mengikuti panduan dari Belmawa, akhirnya program tersebut kita langsung ke masalah hipotensi Kalurahan Donokerto. Jadi enggak ngikutin banget, tapi tetap aja ada agenda-agenda yang kayak 17-an gitu. Kalau misalnya teman-teman mantangin IG-nya dari Pak Abang itu kita banyak ikut 17-annya di setiap dusun gitu. Terus juga agenda-agenda desa kayak jadilan, terus gelar budaya, terus misalnya PKK, tirakat itu juga kita ikut. Jadi selain menjalani program, kita juga tetap berbaur dengan masyarakatnya agar gimana ya? Buat kan 5 bulan ya kalau buat bikin program kita nggak maksimal hasilnya. Akhirnya setiap kita di sini kita pasti ikut agenda masyarakat yang berbarengan dengan agenda kita gitu. Jadi enggak pasti banget gitu. Misalnya kelas kan kita di desa tuh Jumat sampai Minggu. Terus Jumat ada kelas apa, Sabtu kelas apa, Minggu kelas apa. Nanti di sela itu misalnya ada agenda masyarakat kita ikut juga gitu. Jadi memang dari ide-ide awal itu tetap terlaksanakan, tapi kita juga tetap masyarakat, ada terus juga hasil implementasi program kita itu juga dipastikan harus maksimal gitu karena targetnya itu 80% maksimal dan sekarang ini masih 70-an kemudian sampai aja 90% terus juga sampai Oktober itu ya at least 90 lah selesai gitu karena kalau 100% kayaknya gak mungkin juga gitu kan pasti ada missingnya ya. Jadi itu sih ide-ide pelaksanaan program dan sampai pelaksanaan. Berarti benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat kan itu prosesnya panjang banget gitu loh sampai menemukan benar-benar apa sih yang benar cocok buat kebutuhan masyarakat yang ada di sini gitu. Untuk pertanyaan yang lain lagi nih bacain dari teman-teman ya. Jadi kalau setelah melaksanakan program-program yang sudah dijalankan di PKO ini kira-kira manfaat apa aja sih yang udah dirasain sama kakak-kakak? Jadi anggota tim PPKO terus juga pengurus Safel, anggota Safel itu harus upgrade gitu soft skill-nya, terus juga kapasitas itu harus terupgrade dengan program ini gitu. Jadi selain anggota tim kita juga ada volunteer, Vision juga volunteer PPKO itu harapannya nanti bisa mengupgrade soft skill-nya, misalnya mungkin manajemen waktu atau juga interaksi sosial dengan masyarakat, terus
apa namanya, pemecahan masalah. Terus yang kita harapin banget itu memang implementasi dari program Safel, karena ini kan tujuannya keberlanjutan ya. Jadi kapasitas Ormawa itu harus bisa memberlanjutkan program ini. Dari Ormawa itu harus bisa dari Safelnya kan harus bisa melanjutin program ini dengan proper yang mereka bikin gitu. Alhamdulillah selama 3 bulan ini, selain kita kan campur ya jurusannya tuh, ada yang sastra Inggris, ada yang administrasi publik, ada yang matematika. Actually itu ketua Safel tuh ikut tim anggota PPKL juga. Itu mereka jadi belajar ngajar gitu. Jadi mereka ini yang bukan dari jurusan pendidikan itu belajar ngajar gitu, karena identik ini kan memang pendidikan ya. Jadi belajar ngajar dan juga susah perjuangannya ngajar itu gimana gitu. Belajar dari awal kita kayak micro teaching sebenarnya. Sebelum persiapan kelas ini pasti tuh ada sesi micro teaching sendiri gitu buat ngerasain kelas gitu. Terus juga kalau misalnya ada agenda-agenda yang bertabrakan, itu gimana cara manajemen waktunya, karena kan banyak dari tim anggota PPK ini juga mengurus hal gitu, kayak sekarang ini ada kayak terus kemarin itu sempat ada studi general ya dan lain-lain rangkaiannya, itu gimana cara berbagi waktunya. Jadi memang kapasitasnya itu meningkat bukan cuma dari proker-proker Ormawa, tapi dari PPK Ormawa juga. Itu terus selain itu kita bisa jadi tahu bagaimana survei dan analisis potensi permasalahan desa gitu. Kelurahan ini kan juga apa namanya ya, kalau di research itu pokoknya ya kalau buat skripsian kita udah ngerti gitu. Jadi kayak surveinya tuh gimana sih, gimana sih kita harus membentuk program tuh gimana sih, karena biasanya kan bahwa itu kalau program udah jadi gitu, kita tinggal ngelanjutin, tinggal tema terus konsepnya gimana. Tapi ini tuh benar dari nol, karena kita survei langsung, analisis langsung, terus juga membentuk programnya langsung. Itu benar-benar meningkatkan kapasitas kita juga. Jadi manfaat yang terakhir itu penggunaan dana sih, pengelolaan dana, karena kita kan dapat dana hibah dari Ormawa untuk program ini, dan kita tuh harus makainya tuh benar-benar ke masyarakat aja, jadi anggota tim tuh nggak dapat gitu. Itu gimana biar setiap kelas tuh terfasilitasi dengan baik, ATK-nya, perangkat kelasnya, terus mungkin kalau ada program-program atau kegiatan-kegiatan di luar kelas itu juga harus terfasilitasi sampai sertifikasi itu ada di dalam Ormawa. Jadi nanti sertifikasi itu akan gratis, dan kita di dalam Ormawa kelasnya juga gratis, semuanya pokoknya bebas biaya untuk pesertanya gitu. Cuma itu semua pakai dana Ormawa, kita mengelolanya dengan baik. Itu manfaat yang kerasa banget di selama 3 bulan ini ya. 3 bulan jadi healing, terus upgrade soft skill, dan juga kita bisa mengelola dana dengan baik gitu. Terus juga ilmunya juga dapat, bahkan itu ya bisa tambahkan hasil juga untuk pengelolaan keuangan gitu. Pokoknya banyak banget yang manfaat dari PPK Ormawa Safel ini ya. Selanjutnya nih Kak, dengar itu kan bisa dikonversi ke KKN. Nah itu tuh gimana sih alurnya bisa konversi ke KKN itu? Dan tadi yang disebutin di awal itu kan anggotanya juga dari variasi jurusan gitu ya. Nah itu apakah bisa berlaku untuk semua jurusan atau aku bisa dijelasin lebih detail? Oke, jadi seperti yang kalian tahu, program-program Kampus Merdeka ini kan memang banyak yang menawarkan konversi KKN ya, dan termasuk juga PPK Ormawa. Kenapa bisa dikonversi KKN? Karena ini termasuk pengabdian masyarakat dan juga sangat spesifik banget dengan apa yang dibutuhkan masyarakat gitu. Terus waktunya juga 5 bulan itu kayak pengabdian beneran gitu. Bahkan tim lain di universitas lain bahkan ada yang minat gitu 5 bulan di desa. Kalau kita ini on off karena masih ada yang ada yang kuliah, ada yang mau Safel, jadi kita on off 5-6 minggu gitu. Nah itu prosesnya selama dari awal dana lolos, kita lolos pendanaan dari bawah itu dihitung sampai akhir. Nanti hasilnya tuh gimana, itu nilai sama kemahasiswaan, baru nanti diurusin konversi KKN-nya gitu. Bahkan
Kalau misalnya memang kita ini programnya bagus, itu bisa juga PKL. Kan kalau juara, jadi di PKL ini ada tesnya gitu, namanya abdi daya. Itu kalau juara 1, 2, 3, tim terbaik itu bisa nggak skripsian gitu, ditawarin dari mahasiswa UNY gitu. Jadi memang proses konversi karya ini sebenarnya sama aja kayak NSIB, kayak KM, kampus pengajar, terus juga program-program UMK ya, ada wirausaha itu juga itu bisa dikonversi KKN dan kalau untuk beda-beda jurusan itu nggak apa-apa karena setiap jurusan kan pasti ada KKN-nya kan, cuma paling yang PK dan PKL itu nanti tetap harus ada laporannya. Misalnya kalau yang PK berarti kan dia kalau misalnya emang pengen konversi PK itu harus ke jurusan, sistem di jurusannya itu gimana, kayak kalau di aku tuh pendidikan bahasa Prancis dia harus ada sekolahnya dulu, sekolah yang di desanya yang memang ada bahasa Prancisnya, terus ngajar ada ketentuannya minimal berapa kali ngajar. Kalau yang PKL nanti disesuaikan dengan jurusannya, misalnya sastra Inggris harus ke perpustakaan atau ke jurnalistik atau gimana itu nanti disesuaikan lagi laporannya. Terusan teknik itu harus program apa itu nanti pokoknya dicari di tempat PPKL-nya. Di Purwokerto ini ada nggak SMA yang bahasa Prancis, ada nggak yang bisa jadi tempat magangnya sastra Inggris, ada nggak yang tempat magangnya administrasi publik, pokoknya gitu-gitu. Itu semua difasilitasi oleh kemahasiswaan itu aja sih tentang proses konversi KKN PKL ini, bahkan bisa sampai skripsi juga. Oh iya. Berarti disclaimer dulu. Tadi kan harus ada yang sekolah bahasa Prancisnya ya. Nah itu maksudnya di daerah sini ada sekolah bahasa Prancisnya apa gimana? Oke, sejauh ini 3 orang dari mereka bahasa Prancisnya belum selesai. Ada di bawah SMA yang kita emang fokus di PPKU aja dulu. PK depan deh nggak apa-apa gitu. Karena kita juga ada pengolahan karena kita sedikit. Oke, buat yang bahasa Prancis rutin ini tuh masih belum survei apakah ada SMA yang ada bahasa Prancisnya, terus kita bisa nggak mereka di situ, karena kita mengurusin PPKU banget. Jadi untuk notes teman ke depan itu memang kalau saya mau konvensi PK juga itu harus dihitung. Jadi udah dijelasin kita di samping di balik itu semua ya. Itu kan biasanya ada tantangan apa selama program ini berjalan. Kalau dari Kasal sejauh ini tantangannya itu apa? Oke, kalau personal ya. Iya. Karena personal ini memang PP-nya sih gitu. Karena tiap Jumat sampai Minggu kesini itu juga kita ke 6 dusun di sini tuh. Jadi yang daerah bawah kena ya, sungai di Purwokerto itu memang di mobilitasnya karena sudah semua nggak semuanya punya motor, jadi boleh boncengan. Terus juga alhamdulillahnya terbantu dengan tempatnya ini memang agak dekat-dekat gitu, cuma motornya aja kuat nggak pengendaranya gitu, yang ngebantingin kuat nggak, itu tantangan personal. Terus tantangan tim pertama kesibukan masing-masing, karena kan di luar kalau yang kan ada yang semester 5, ada yang semester 7, kalau yang semester 5 itu masih ada kuliah. Nah yang kuliah ini gimana cara waktu buat berbagi waktu kuliahnya gitu. Terus juga ada yang pengurus apel, gimana cara ngebagi waktu untuk prokeran gitu. Terus juga yang di luar yang part time, kita ada juga yang ngurusin mic, gimana cara bagi waktunya gitu sih. Kebanyakan kalau dari tantangan itu ya itu. Selain itu tantangan cuaca juga ya sebenarnya, karena di sini dingin gitu ya, siang-siang tuh juga dingin gitu, medan bos tuh dingin, jadi kita harus benar-benar sehat banget, harus imunnya tuh harus kuat untuk ngejalanin proker ini, karena kan sampai Oktober sampai 3 bulan ini ya udah sering lah ya minum tolak angin gitu. Yang pakai minyak kayu putih sebelum tidur tuh ada aja gitu. Itu sih lah. Jadi ada tantangan personal, ada juga tantangan tim yang dirasain setelah menjalankan program bertahun ini. Nah untuk yang terakhir nih Kak,
teman-teman Safel ini kan banyak banget ya. Nah, mungkin banyak banget yang mau tertarik ikut PPKO. Nah, itu setelah dengerin podcast ini, mungkin aja mereka tuh semakin tertarik dan tahun depan itu bakal mendaftarkan diri untuk mengikuti PPKO Safel. Nah, kalau dari kakak sendiri itu apa aja sih yang harus teman-teman siapin buat ikut PPKO Mama Safel ini, dan harapan kakak sendiri itu apa untuk PPKO Safel tahun depan? Oke, ini yang curhat dari tim pertama dari Safel yang lolos PPKO. Itu kalian harus benar-benar siap timnya dulu, anggotanya tuh harus yang benar-benar mantap gitu. Kalau misalnya emang ternyata banyak banget kan, belum sampai 15 orang ya. Nah, kalau misalnya ada 20 sampai 30 orang yang tahun depan pengen ikut PPKO, mungkin harus ada yang seleksi aja. Iya, seleksi kayak sesuai dengan kapasitas mereka, kapabilitas mereka itu gimana selama menjalankan beberapa program Safel gitu. Untuk yang khusus kalau yang anggota gimana keaktifannya di protokol Safel gitu, karena itu memang jadi notes kita juga. Kayak kita pilih orang pas awal itu dia dari aktifannya gitu, dan itu juga jadi tantangan kita sendiri untuk membentuk tim. Terus karena berarti kan tahun depan tuh maksudnya bisa juga jadi ada topik rintisan, ada topik pengembangan. Kita nih rintisan. Kalau misalnya tahun depan ingin mengembangkan program yang tahun ini, itu harus benar-benar survei hasil tahun ini tuh gimana. Jadi tahun depan kita maksimalin dulu nih konsepnya untuk melanjutin program tahun ini. Karena kan pasti tahun ini banyak listnya kan, yang nanti akan dilaporkan di akhir. Itu tahun depan harus siap yang maksimalinnya. Dan kalau misalnya kalian sampai nyusun proposal, itu waktunya selama kita juga sampai nyusun proposal itu semuanya prototype atau mungkin kurikulum atau model belajar itu harus siap dulu sebelum melaksanakan, walaupun belum tentu lolos atau tidak gitu. Itu pokoknya kalian harus siapin benar-benar di masa persiapan itu, masa nyusun proposal itu harus siap, karena itu jadi tantangan kita juga. Awalnya kita tuh hanya based on survei data dan hal-hal, saat menyusun program itu nggak kepikiran kalau tantangannya di pelaksanaan itu bakal muncul benar-benar parah gitu. Misalnya kayak peserta kelas itu yang hadir sedikit gitu minimal, terus peserta kelas terus atau mungkin modelnya kurang pas untuk model belajar. Oke. Jadi tantangan yang kita alami saat ini itu juga kurang persiapan. Walaupun udah ada masa persiapan ya selama Januari sampai Maret saat nyusun proposal itu bakal jadi notes juga apa. Jadi selama kalian menyusun proposal itu harus siap apapun yang akan dilaksanakan. Misalnya prototype produk kalau misalnya di desa wirausaha ya. Terus kalau yang desa cerdas yang ngajar ini kurikulumnya harus siap, model pembelajarannya harus siap, modulnya harus siap, materi-materinya itu harus yang kita memang paham gitu. Karena itu jadi tantangan kita sendiri saat pelaksanaan kelas itu jadi memberatkan kita juga gitu. Jadi untuk tahun depan tantangan permasalahan yang kita hadapi tahun ini itu tolong di notice banget biar buat persiapan tim yang tahun depan itu. Terus juga harus considerate sama ini sih kayak apa ya namanya, kekurangan atau kelebihan masing-masing anggota tim. Jadi misalnya ada kurangnya di sini, tapi yang lain tuh harus ada lebihnya juga. Jadi bisa saling backup. Jadi nanti nggak memberatkan cuma beberapa pihak aja. Itu untuk yang manajemen tim. Juga apa lagi ya? Harus satu pemikiran. Satu tim itu harus satu pemikiran. Saat di proposal tuh harus ingat proposal kita tuh isinya apa. Semuanya tuh harus udah di luar kepala. Saat nanti menyusun proposal sampai akhir tuh harus siap dulu. Gitu. Terus nanti pas lolos pendanaan itu kita semua udah siap terjun. Jadi nggak review lagi proposal itu apa sih gitu. Itu sih sebenarnya kebanyakan itu di persiapannya. Jadi harus seleksi banget anggota timnya. Terus juga kesalahan-kesalahan atau kekurangan dari tim yang saat ini itu harus dimaksimalin di tahun depan. Terus manajemen tim, job desk dan lain-lain. Terus juga mungkin ini ya, karena ini sebenarnya pengabdian yang kerasa kayak KKN banget juga,
masing-masing anggota tuh harus ada diri dengan kemampuan diri sendiri. Jadi kayak misalnya, aku mampunya tuh cuma sehari kerja berapa jam gitu. Jadi enggak maksain gitu. Jadi biar kerja memberatkan anggota yang lain juga gitu. Dan harapannya semoga tahun depan kalau misalnya memang banyak banget yang minat untuk PPK ini lebih maksimal dari yang tahun ini, terus juga persiapannya lebih siap, terus pengelolaan manajemen yang baik, terus semoga dari pihak universitas lebih mendukung lagi karena tahun ini tuh benar-benar didukung banget. Semoga tahun depan lebih difasilitasi lagi, terus juga kerjasama dengan pihak-pihak lain itu lebih lancar. Jadi memang harapan kami selain untuk misalnya kami juga harapannya tahun depan dan karena itu juga yang jadi curhatannya kita tiap hari tuh kayak aduh kenapa sih kayak gini, kenapa ya hari ini tuh gini banget gitu. Harapannya tahun depan itu kekurangan tahun ini tuh harus lebih maksimalin, terus juga manajemennya lebih baik, terus kemampuan itunya tuh bisa dimaksimalin juga dikaryakan. Kayak di tahun ini memang kita ternyata ada pelaksanaan, tapi kan pasti banyak yang ya. Jadi tahun depan harapannya bisa lebih maksimal, lebih lancar, terus juga difasilitasi oleh universitas lebih baik, dan dengan kita tuh lebih lancar. Jadi bisa nggak ada curhatan-curhatan yang bikin capek banget gitu. Jadi selain bisa lebih maksimal juga lebih lancar harapan kita depan. Itu aja. Dan kalau misalnya emang bener ada yang pengen ikut PPKU beneran ya tahun depan harus dilanjutin ya. Jadi ini tuh udah jadi kayak tombak banget kita gitu loh, kayak istilahnya. Jadi peluang kita tuh lebih besar gitu untuk sampai dikenal di kampus dulu deh gitu, sampai nanti ke masyarakat juga gitu. Jadi program ini emang benar-benar layak banget dilanjutin karena selain didanain, terus kasih KKN, terus juga programnya emang sesuai dengan minat masing-masing. Oke, terima kasih Kak Salma atas penjelasan tentang PPK Ormawa Safel lengkapnya. Ini bisa banget buat bekal teman-teman siapa yang mau tertarik ikut PPK Ormawa Safel tahun depan. Nah, oke guys, karena ini udah di ujung, terima kasih banget buat Kak Salma udah mau hadir di acara podcast Special of Safel kita kali ini, episode kali ini. Dan kalau kalian suka dengan episode ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya guys. Terima kasih. Bye-bye. Bye.